Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Sayuti dengan NIM 20073087. Baik, di sini saya akan mereview 10 poster untuk melengkapi tugas akhir statistika. Yang pertama, analisis tingkat efikasi diri dalam literasi digital para siswa generasi Z perguruan tinggi. Latar belakang, Gen Z adalah kelompok generasi yang terdiri dari individu-individu yang lahir kira-kira pada pertengahan tahun 1990-an hingga pertengahan tahun 2010. Gen Z seringkali dipandang sebagai individu yang paham teknologi karena mereka tumbuh di era ketika internet, media sosial, dan perangkat pintar menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Tumbuh di era teknologi, Gen Z cenderung memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuannya dalam memahami, mengakses, dan berinteraksi dengan berbagai platform digital. B. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang pertama, efikasi diri siswa dalam literasi digital berdasarkan gender. Yang kedua, efikasi diri siswa dalam literasi digital berdasarkan komponen efikasi diri. Yang C. Bahan dan metode. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan ini dipilih berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu analisis tingkat efikasi diri dalam literasi digital pada siswa Gen Z. Poster yang kedua, pengembangan OCB e-test berbasis Android untuk pemetaan perilaku dan kinerja organisasi pada UMKM di Indonesia dan Malaysia. Latar belakang 1. COVID-19 telah menjadi pandemi global di negara-negara dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Tercatat hingga 4 Desember 2023, jumlah kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia sebanyak 6.814 orang, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 161,921 orang, dan jumlah yang berhasil sembuh sebanyak 6.647 orang, yang penempatan Indonesia pada posisi ke-20, sedangkan Malaysia sebanyak 5.134 orang, yang dengan jumlah korban meninggal sebanyak 37,191 orang, dan jumlah yang berhasil sembuh sebanyak 5.084 orang. Penempatan Malaysia pada posisi ke-28. 2. Peran UMKM sangat penting, menyumbang 61% PDB Indonesia dan menyediakan 97% lapangan kerja. B. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mendiseminasikan OCB e-test berbasis Android untuk pemetaan perilaku dan kinerja organisasi pada UMKM di Indonesia dan Malaysia. C. Bahan dan metode. Desain penelitian ini berdasarkan pada penelitian pengembangan R&D yang terdiri dari beberapa tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang ketiga yaitu peningkatan hasil belajar siswa dengan e-modul Insights terintegrasi menggunakan artificial yaitu AI. Latar belakang. Tantangan pendidikan di era industri 4.0 menekankan pada integrasi teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran mandiri siswa. Peran teknologi sangat penting dalam mendominasi pembelajaran kontekstual dan interaktif yang mengintegrasikan berbagai aspek ilmu pengetahuan alam. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah e-modul ilmu Advanced Science yang terintegrasi dengan menggunakan kecerdasan buatan AI. Pengintegrasian teknologi AI pada e-modul Science Non-Science terpadu diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. B. Tujuan. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan e-modul Advanced yaitu AI dan metode konvensional. Sini metode penelitiannya yaitu metode eksperimen, yaitu menggunakan pretest dan post-test. Yang keempat, budaya organisasi dan keterlibatan generasi. Apakah penting bagi kinerja usaha kecil dan menengah UMKM di era pasca COVID-19? Latar belakangnya itu yang pertama, usaha kecil dan menengah UMKM merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk merestrukturisasi model bisnis di era pasca COVID-19. Yang kedua, karena perubahan dalam
landscape bisnis terhadap beberapa kekhawatiran mengenai budaya organisasi dan keterlibatan generasi dalam topik. Yang ketiga, banyak perusahaan milik generasi sebelumnya dan budaya serta gaya manajerial mereka berbeda. Oleh karena itu, beberapa peneliti menganggap keterlibatan generasi menjadi perhatian yang signifikan. Tujuannya itu melihat peran budaya organisasi sebagai anteseden keterlibatan generasi. Ketahanan dari keberhasilan UMKM di negara-negara berkembang seperti Indonesia juga diperiksa dalam studi ini, dengan fokus pada kompetensi inti dan orientasi kewirausahaan sebagai faktor mediasi. Yang C, bahan dan metode. Penelitian ini menggunakan kumpulan data UMKM berdasarkan yang diperoleh dari survei yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pendekatan survei, analisis data menggunakan model persamaan struktural berbasis varian VB-SEM. Yang kelima, analisis keterampilan TPEK, teknologi perdagangan konten, knowledge, guru SMP negeri di Kota Pariaman. Latar belakang yaitu yang pertama, skill TPEK masih belum maksimal. Yang kedua, analisis terhadap TPEK guru masih belum dilakukan secara maksimal dan belum dilakukan analisis secara mendalam dalam bentuk analisis yang komprehensif. B. Tujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan guru dalam bidang pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogis, pengetahuan konten teknologi, pengetahuan konten pedagogis, pengetahuan teknologi pedagogis, pengetahuan konten pedagogis teknologi. C. Bahan dan metode. Yang pertama, desain penelitian ini menggunakan adalah metode kuantitatif, yaitu sampel penelitian adalah guru SMP negeri Pariaman yang berjumlah 121 guru. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Data dianalisis dengan TCR, penentuan rata-rata, persentase, dan klarifikasi data. Poster ke-6 yaitu menilai multifaceted determinan kompetensi kolaboratif pada siswa dalam pembelajaran digital. Analisis komprehensif. A. Latar belakang kompetensi kolaboratif peserta didik dalam pembelajaran digital yang masih tergolong rendah. B. Tujuan analisis variabel yang mempengaruhi kolaboratif kompetensi pembelajaran berbasis proyek PJBL dan media sosial SM, relevansi materi MR, dan pendekatan institusional. C. Bahan dan metode. Survei dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis menggunakan struktural equation model Hartley-Square, yaitu 107 mahasiswa pendidik tata rias dan kecantikan sebagai responden. Poster ke-7, model pembelajaran fisika berbasis augmented reality yang mengintegrasikan model inquiry untuk meningkatkan kemampuan porsi dan literasi digital siswa SMK. Latar belakangnya itu ada dua. Yang pertama, masih banyak siswa yang belum tuntas mempelajari fisika, dan yang kedua, skills porsi, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif termasuk kategori rendah. Literasi digital siswa berada pada kategori sedang. Bahan ajar belum mengintegrasikan model pembelajaran. Dan yang terakhir, bahan ajar belum mampu meningkatkan keterampilan porsi dan literasi digital siswa. Tujuannya yaitu mengembangkan model pembelajaran fisika berbasis augmented reality dan mengintegrasikan model inquiry yang valid, drastis, dan efektif untuk meningkatkan keterampilan porsi dan literasi digital siswa. C. Bahan dan metode. Metode penelitian ini pengembangan 40 model
yaitu defend, decide, develop, disseminate, instrumen pedoman wawancara, lembar observasi angket, tes, lembar penelitian keterampilan. Dan yang ke-8 itu investigasi dan klarifikasi limbah tekstil prakonsumen yang dihasilkan di Sumatera Barat, Indonesia. Latar belakangnya itu mode cepat menyumbang 10% emisi karbon global, dan angka tersebut diperkirakan akan meningkatkan menjadi 50% pada tahun 2030. Pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah, 470.000 diantaranya merupakan limbah tekstil yang dibuang begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia akan memiliki 1 juta ton produksi tekstil pada tahun 2030. B. Tujuan: mengidentifikasi dan mengelompokkan sampah industri pakaian jadi di Sumatera Barat berdasarkan jenis dan ketersediaannya. C. Bahan dan metode: studi lintas sertonal dengan metode QUAR. Dan yang ke-9, aplikasi pupuk organik cair nanoteknologi pada sistem budidaya hidroponik berkelanjutan untuk keamanan pangan perkotaan. Yaitu latar belakangnya, pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, salah satunya adalah makanan. Pada tahun 2020, 87,% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan akan terus meningkat hingga 66% pada tahun 2038. Permintaan pangan khususnya sayuran akan semakin tinggi dan dibarengi dengan revolusi hijau di bidang pertanian. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sayuran di masyarakat salah satunya adalah dengan menerapkan sistem budidaya hidroponik. B. Tujuan: untuk pengembangan hidroponik dengan menerapkan teknologi nano dalam penanaman nutrisi tanaman, sehingga rekomendasi Palistik untuk pengembangan hidroponik berkelanjutan dengan menerapkan pupuk cair berteknologi ternama tidak dapat diterapkan pada kondisi wilayah yang sama. C. Bahan dan metode. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, digunakan menganalisis biaya dan kelayakan usaha. Status berkelanjutan dengan menggunakan metode multidimensional skilling. Dan yang terakhir, kajian faktor penentuan status gizi dalam upaya mendukung tercapainya zero hunger di Sumbar. Latar belakangnya itu Sustainable Development Goals menjadikan gizi sebagai agenda penting pada tahun 2030. SDG 2 secara eksplisit menjelaskan konsep gizi, yaitu zero hunger, memberantas kelaparan, di mana salah satu tujuannya adalah untuk mencapai ketahanan pangan dan kondisi gizi yang lebih baik. Informasi mengenai faktor-faktor penentu status gizi dalam mendukung pembangunan. Pencapaian SDG nihil kelaparan di Sumbar masih sangat terbatas. B. Tujuan umur, yaitu ketahanan dengan penguatan gizi nasional dalam rangka pembangunan berkelanjutan. C. Bahan dan metode. Metode yaitu yang digunakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Baik, itu saja presentasi hasil review poster saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.